KF-21 Boramai Indonesia, teknologinya tak handal. Cina sarankan negara lain jangan beli. KF-21 Boramai adalah wujud Indonesia ikhtiar untuk berdikari di bidang alutsista. Banyak pihak yang pesimis, baik dari dalam maupun luar negeri, atas keberlangsungan KF-21 Boramai Indonesia. Apalagi saat Indonesia diberitakan nunggak membayar iuran proyek KF-21 Boramai. Saat itu, mendadak banyak pihak menjadi pengamat militer. Mereka berujar KF-21 Boramai tak cocok bagi Indonesia, kemahalan hingga buang-buang anggaran. Mungkin pihak-pihak tersebut tak tahu bila mengusahakan sebuah kemandirian alutsista tak segampang membalik telapak tangan. Harus ada yang namanya halangan hingga kegagalan. Menyoal proyek KF-21 Boramai yang kemahalan, memang semua program pertahanan semuanya berduit. Contoh saja program pengadaan Rafale dan F-15 Eagle II Indonesia yang ditotal mencapai 300 triliun rupiah lebih. Sementara KF-21 Boramai cuma 20 triliun rupiah. Itu pun nanti Indonesia menerima setidaknya 30 unit jet tempur. Dan angka tersebut termasuk murah, terlihat receh jika sebagai gantinya adalah tegaknya kedaulatan Indonesia. Contoh lain lagi, sebagai perbandingan, pengembangan KF-21 Boramai adalah F-35 Amerika Serikat. Asal tahu, jika konsep dan proyek F-35 sebetulnya sudah ada sebelum tahun 1980. Bahkan rancang bangun F-35 lebih dulu lahir sebelum F-22, namun si Raptor dibuat duluan. Jika dihitung-hitung, proses pengembangan dan pembuatan F-35 makan waktu seperti namanya, 35 tahun lebih. Untuk biayanya tak usah disebut di sini, yang pasti bisa 5 kali lipat dari ongkos KF-21 Boramai. Sedangkan Indonesia sebetulnya di posisi menguntungkan dalam pembuatan KF-21 Boramai. Sebab Indonesia cuma membutuhkan dana 20 triliun rupiah, sudah disediakan teknologi, senjata, hingga research. Sehingga secara teori, Indonesia sudah mendapatkan teknologi pembuatan KF-21 Boramai tanpa susah-susah melakukan penelitian dari nol. Cepat, ringkas, murah, hemat waktu, serta tenaga. Bayangkan saja, cuma butuh waktu total 16 tahun dan KF-21 Boramai siap operasional serta bisa dibuat oleh Indonesia. Bayangkan saja, cuma butuh waktu total 16 tahun dan KF-21 Boramai siap operasional serta bisa dibuat oleh Indonesia. Bandingkan dengan F-35. Hal itu karena Amerika Serikat melakukan research and development sendirian sehingga memakan biaya dan waktu yang tak sedikit. Korea Selatan sebagai mitra pembangunan KF-21 Boramai juga tak pernah terlintas di benaknya untuk memutus kerjasama dengan Indonesia. Indonesia dibutuhkan Korsel sebagai sales, serta sumbangsi kemampuan para insinyur Republik sangat luar biasa dalam program ini. Program pembuatan KF-21 Boramai juga memberi makan ratusan ribu pegawai Korsel, dan bila Indonesia mengundurkan diri, maka susah hati Seoul. Menurut pemerintah Korea Selatan, 719 bisnis Korea telah berpartisipasi dalam pengembangan KF-21. Sekitar 65% dari lebih dari 30.000 suku cadang yang digunakan dalam prototipe pesawat dibuat di Korea. Dan administrasi program akuisisi pertahanan dan KAI berencana untuk meningkatkan presentase ini. Pemerintah memperkirakan proyek tersebut telah menciptakan 2,1 triliun won dalam efek ekonomi dan 12.000 pekerjaan dari 2016 hingga tahun 2020. Ketika memasuki produksi massal, 100.000 pekerjaan baru akan diciptakan dan 5,9 triliun won nilai tambahan akan dihasilkan. Sementara itu nunggaknya Indonesia membayar KF-21 Boramai ada alasan tersendiri. Indonesia agak kecewa dengan Korsel lantaran insinyurnya pernah tak diberi akses teknologi pembuatan KF-21 Boramai. Indonesia kemudian memutuskan memulangkan sementara para insinyurnya dari Korsel. Lantas,
Jakarta menahan pembayaran iuran untuk meminta negosiasi ulang agar jelas semua lagi duduk perkaranya. Saat proses negosiasi ulang itulah Indonesia melancarkan Cywar yang cukup membuat Korsel kebingungan. Ya, Indonesia melakukan proses pembelian Revell.